menemukan bukti-bukti yang bisa dinaikkan dia penyidikan, otomatis naik penyidikan. Maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ini sampai kapan toh yo? Anaknya harus ditakapake. Bu, kalau misalkan kita ikut pengajian, berarti urusan rumah, entah itu suami ataupun anak kita tuh udah beres gitu. Makanya kita bisa ikut pengajian. Dan begitu juga Ibu Mega sendiri, beliau kan salah satu dari warga negara Indonesia ini yang harus taat hukum. Partai PD Perjuangan ya tanpa diminta akan segera mengambil sikap terhadap perbuatan tersebut. Kami akan membuat laporan baru. Bu, kalau mungkin ibu dulu waktu ibu ikut pengajian tuh kayak nggak ngurusin rumah dulu. Ada lagi nih juga yang ibu-ibu tuh yang nanyain kenapa sih ibu-ibu sering bikin pengajiannya. Udah buat ibu-ibu warga saya, udah ngaji aja terus. Dapat kesempatan untuk ngomong di muka umum tidak salah. Tidak salah dalam mengucapkan gimana-gimana gitu. Tidak salah, tidak salah, enggak gitu. Megawati dilaporkan ke Komnas Perempuan buntut ibu-ibu suka pengajian. Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati Soekarno Putri ke Komnas Perempuan RI buntut pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu suka ikut pengajian. Megawati dilaporkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta melaporkan Megawati melalui surat yang dikirimkan ke Komnas Perempuan lewat kantor pos besar Yogyakarta. Koordinator Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta, Tri Wahyu mengatakan, pelaporan didasari ucapan Megawati yang membahas ibu-ibu suka mengikuti pengajian, namun kurang memperhatikan anak-anak. Pidato itu disampaikan Megawati dalam acara Kick-Off Pancasila dalam tindakan yang disiarkan di kanal YouTube BKKBN pada Kamis lalu. Kami menduga, kami tidak mau melabeli, menghakimi, karena ini dugaan pelabelan. Kami menduga pernyataan itu suatu bentuk praktek ketidakadilan gender, kata Tri di kantor pos Yogyakarta. Yang ini kami sebut ada pembelaan atau stereotype. Pembelaan bahwa ibu-ibu yang gemar pengajian itu kemudian melantarkan anak, sambungnya. Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta tak menemukan basis data yang dipakai oleh Megawati tersebut, baik bersumber dari BRIN, BPIP, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun dinas-dinas terkait di level daerah. Aktor penelantaran anak adalah ibu-ibu yang gemar pengajian, nggak ada, ujarnya. Tri menambahkan, beberapa pengajian yang diikuti ibu-ibu justru menghadirkan tema membahas penanganan stunting. Semisal, di Sulawesi Selatan berdasarkan situs resmi Kementerian Agama Kanwil setempat, acara pengajian menghadirkan penjuluk membahas penanggulangan stunting. Ibu-ibu yang gemar pengajian malah bagian dari solusi untuk menangani stunting. Bisa diajak bekerja sama BKKBN, ujarnya. Oleh karenanya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Megawati sebaiknya arif dan bijak dalam menyampaikan pandangan yang semestinya didasari data ilmiah, bukan opini bernuansa pelabelan negatif. Dalam laporannya, Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta meminta Komnas Perempuan RI mengkaji dengan melabelan negatif praktek bentuk ketidakadilan gender dalam pidato Megawati. Kajian diharapkan tuntas sebelum tanggal 8 Maret 2023, di mana itu adalah momentum Hari Perempuan Internasional. Kedua, apabila benar dugaan itu, maka Komnas Perempuan RI diminta menegur Megawati secara tertulis ditembuskan ke publik. Terakhir, meminta Komnas Perempuan mengadakan pelatihan GERD atau kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial bekerja sama dengan BRIN dan BPIP
untuk para staf di kedua lembaga tersebut. Karena kami tahu ini sebenarnya pernyataan kontroversial kesekian dari Ibu Megawati. Mungkin teman-teman masih ingat sempat melabeli pandangan bakso. Ibu-ibu yang kenapa sih goreng kan bisa ngukus. Itu yang selama ini dibiarkan publik. Memang jadi pro kontra, tapi tidak ada reaksi ke lembaga tertentu mengkaji pernyataan itu, tegasnya. Melalui laporan ini, ketika sudah ditindaklanjuti, Megawati diharapkan juga belajar dari pengalamannya dan tidak ada pembiaran di kalangan publik. Dia mengatakan bahwa mengingat jabatan strategis yang diemban di BRIN dan BPIP, Megawati sejatinya mengedepankan sikap bijak sebelum bertindak, apalagi di ruang publik. Arifnya itu harusnya level paripurna di atas presiden, bijaksananya level paripurna, pinjam bahasa anak-anak muda, levelnya sudah dewa. Nggak boleh lagi kontroversial. Kalau bicara data ilmiah yang dikedepankan ke opini tentu mempermalukan BRIN dan BPIP, kata Tri. Sebelumnya, Sekretaris Umum Baitul Muslimin Indonesia (BDIP) Nasyirul Falah Amru menjelaskan maksud Megawati yang heran dengan ibu-ibu suka ikut pengajian. Baginya, Megawati tidak pernah melarang ibu-ibu ikut pengajian. Megawati, kata Falah, hanya meminta agar para ibu bisa seimbang dalam mengaji dan mengurus anak. Sebab mengaji dan mengurus anak itu sama-sama untuk kepentingan dunia akhirat. Jadi, mbok ya seimbang sehingga stunting dan sebagainya itu bisa dihindari. Itu pesan sebenarnya dari Ibu Mega, ujar pria yang akrab disapa Gus Falah. Falah juga menjelaskan, Megawati sudah memohon maaf sebelumnya mengutarakan pernyataan demikian agar jangan sampai salah ditanggapi maksudnya. Jadi, semua pihak seharusnya tak menggoreng berita yang tidak berdasarkan pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya. Pintar dia.